Senin 21 Februari tahun 2022 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suparno SH sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja Ibu Bupati Yuni Sukowati dalam menangani COVID-19 dari awal sampai saat ini. Yang pertama, Pak Parno bisa dijelaskan atau bisa ditanggapi sebagai pimpinan di Sragen ini, Ibu Bupati Yuni sebagai wong Jawa lah bahasanya begitu. Kira-kira ada pendekatan secara Jawani apa tidak Pak? Pak Parno kan dekat ya dengan Bu Yuni dalam hal mungkin satu wadah di kepartean begitu. Tanggapannya bagaimana Pak Parno? Ya, matur nuwun semua pemirsa. Bahwasanya apa yang kami rasakan dan yang kami lihat secara real di lapangan, beliau kalau dikatakan Jawani apa ora ya jelas Jawani lah. Beliau putra asli orang Jawa. Setiap hari komunikasi dengan orang Jawa. Kemanapun saya lihat juga dia menggunakan bahasa Jawa. Setiap kegiatan-kegiatan dengan masyarakat beliau juga membaur dengan orang Jawa. Yang tidak dikatakan dengan Jawani itu yang mana? Saya malah justru bingung. Mungkin dengan apa tirakatnya dengan puasa Senin Kemis atau bagaimana begitu Pak? Oh, maksudnya dalam perilaku dalam ya. kejawenan. Yang saya tahu beliau itu puasanya rutin, bahkan tidak hanya Senin Kemis. Setiap saat saya pernah mempergoi beliau itu pas wetonan ya. Mbak, kok puasa kenapa? Mas, ini puasa saya hari weton saya. Oh ya bagus dong, seperti saya kan gitu. Beliau sangat Jawani sekali. Kemudian yang kedua Pak Parno bisa dijelaskan tentang dalam menangani COVID ini, apakah ketersediaan alat-alat pendukung seperti vaksin, tempat isoman dan sebagainya itu Mbak Yuni itu termasuk gesit, termasuk cepat atau tidak Pak dalam penilaian Pak Parno sebagai Ketua DPRD? Mbak Yuni sebagai Bupati Sragen dari berangkat dari gelar yang ada seorang dokter ya, yang bukan hanya karena gelarnya dia seorang dokter, namun beliau ini kan sangat paham sekali apa yang namanya sebuah kesehatan. Jadi tidak ada sesuatu hal yang kekurangan di Sragen dalam menangani COVID. Semua sampai Sragen pengadaan oksigen kemarin, peralatan di rumah sakit umum itu cadangan membuat oksigen kemarin oksigen sempat langka. Dan sekarang vaksin juga sudah banyak. Malah justru kita cari masyarakat yang segera untuk divaksin itu ngasih semua bergerak. Jadi menurut saya beliau sangat gesit sekali. Dan ada suatu penghargaan dari nasional, kalau nggak salah kita di ranking berapa gitu loh penanganan COVID di Sragen itu. Oke. Pak Parno bisa dijelaskan tentang apakah Mbak Yuni juga memberikan bantuan semacam pendidikan, pelatihan dan sebagainya kepada para terdampak COVID ini ya, pengangguran atau ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Pengetahuan Pak Parno bagaimana Pak? Banyak solusi-solusi yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan masyarakat Sragen yang kena ataupun berdampak COVID ya. Dalam hal itu juga bekerja sama dan gotong royong dengan
DPRD Kabupaten Sragen. Salah satunya adalah kaitannya dengan pemberian logistik maupun pemberian sembako dan meningkatkan ekonomi, dan juga bentuk kegiatan-kegiatan yang kepada masyarakat yang kaitannya bisa mendongkrak ekonomi. Juga memberikan solusi bagaimana para PKL itu diberikan suatu celah. Dan pada saat itu setiap malam minggu kemarin ada macam kayak apa itu pasar malam kayak gitu, tapi diatur sedemikian rupa dengan mematuhi prokes yang ada. Jadi setiap bedeng maupun setiap los berapa itu dia ada jedanya, ada jaraknya macam gitu. Jadi beliau tidak hanya segera menuntaskan COVID-nya saja, COVID itu juga dituntaskan secara utama, namun bagaimana supaya masyarakat itu tidak sampai kehilangan dalam mengisi nafkahnya, seperti itu. Sangat terbagi pada saat itu. Oke, selanjutnya Pak Parno mungkin bisa dijelaskan, ditanggapi bagaimana kinerja Ibu Yuni dalam bekerja sama dengan DPRD Sragen dalam penanganan COVID-19 ini, Pak. Kalau kami DPRD Sragen itu kan selaku pengawasannya, sebagai petugasnya itu adalah kepolisian, terus Kodim, pemerintah kabupaten. Tapi karena kita bermitra selalu bergandeng tangan juga. Beliau juga baik, beliau juga aktif dalam menangani COVID-19 itu selalu intens sekali bekerja bersama-sama. Dan alhamdulillah hasilnya juga sudah mulai membaik, bukan mulai membaik ya, memang sudah baik gitu loh. Dan sampai sekarang vaksin yang ketiga saja sudah selalu dilakukan. Bahkan tidak hanya di tingkat pusat pemerintahan di pemerintah kabupaten saja, tapi di pemerintah desa sudah dilakukan. Itulah terobosan-terobosan beliau cara menuntaskan dan penanganan COVID yang ketiga ini juga. Kalau yang kedua sudah selesai ya kita di situ, sehingga kita bisa tahu rasanya, dan alhamdulillah Sragen juga baik, tidak seperti yang kita bayangkan seperti momok maupun misteri dan lain sebagainya. Oke, Pak Parno bisa kira-kira menilai nggak kira-kira kekurangan dari Ibu Yuni Sukawati ini dalam menangani COVID ini, kira-kira kekurangannya apa, Pak? Kalau memang tidak ada, kalau ada kira-kira apa, Pak, kekurangannya, Pak? Selama ini hasilnya sudah memuaskan bagi saya. Justru saya mencari orang ini kok nggak pernah kesel ya. Pada saat siang, malam, hari libur pun selalu melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Saya juga sampai heran, Saudara Bupati ini sangat gesit sekali gitu loh. Jadi bagi saya sih, kalau memang ada kekurangan, otomatis saya sudah memberikan suatu rapot yang ada. Tapi ternyata saya nggak pernah menemukan seperti itu. Dan terbukti juga dalam menjalankan pemerintahan juga ada penghargaan dari pusat namanya WTP, yang mana itu sudah hasil koreksi dari BPK dan sebagainya. Oke, yang terakhir kali Pak Parno sebagai Ketua DPRD, kira-kira sebagai pemimpin perempuan di Sragen ini, Mbak Yuni itu memberikan legasi atau warisan apa kepada masyarakat Kabupaten Sragen ini selama dalam kepemimpinannya ini, Pak Parno? Kalau Mbak Yuni itu kebetulan ya, Sragen itu kan baru sekali ini dipimpin oleh kaum wanita atau kaum perempuan. Jadi saya melihat dari figur ini, kepemimpinan beliau seorang perempuan, juga sangat suatu mengapresiasi kepada masyarakat Sragen, utamanya kaum perempuan juga. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, beliau figur yang memang mumpuni dan figur orang yang bisa menjalankan roda pemerintahan gitu. Hasilnya juga cukup baik, tapi kalau ada satu dua yang kurang puas, mungkin jalan ruas ini, penataan infrastruktur itu hanya bagian-bagian percikan saja. Oke. Dan tentunya akan dituntaskan semuanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Suparno SH, Ketua DPRD Kabupaten Sragen atas wawancaranya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Matur nuwun.